Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel again. Prodi BG Unismu MKS. Di depan layar saya sudah ada narasumber kita, bintang tamu kita, ya, dari negeri jauh di mata di Finlandia dengan narasumber kita Sister Ida. Nama lengkapnya Vasidah Alimuddin. Ya. How are you, Sister? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. What about there? Alhamdulillah. I'm good. We are good. Ya, Everything is good. everything is good. Wow. Kemarin sudah kirim-kirim email dengan sister soal kesediaannya ya untuk bersedia. Ya sharing lah, sharing-sharing di kanal kami di YouTube kami, channel kami Prodi. Jadi ini YouTube channel milik Prodi yang kita kembangkan bersama tim. Oh, thank you so much sudah bersedia, sister. Sama-sama. Ya, mungkin mengawali perbincangan kita ini ya pastinya kan penonton di channel ini ingin tahu dulu ini narasumber siapa ya dan sekarang di mana dan ngapain di sana. Oh Kesediaan iya. apa ya, Jalan-jalan ya. Jangan-jangan jalan-jalan mungkin atau traveling. ya traveling ya. Gimana, sister? Ya. Ya. Kalau boleh langsung share screen boleh tidak? Oh, boleh, silakan, silakan, silakan. Oke. Ya, topiknya adalah ya the Wah, incredible stories of studying in Finland. Ya kan, Bro? betul, Ya, betul, betul. This is a great topic. yes. Ya. Here is. Jadi perkenalan dulu ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang, ya. Mantap, betul. Jadi saya adalah Fasidah Halimuddin, Ya. asalnya dari Kabupaten Sopeng, saya berdarah Bugis dan saya asli Sulawesi Selatan. Saat ini berada di Oulu, Finlandia, sedang kuliah master. Tibanya itu tahun lalu. Alhamdulillah sudah hampir setahun di sini. Alhamdulillah. Ya, lanjut bro. Silakan. Ini adalah Oke. stage Anda, sister. Jadi mulai dari pendidikan, alhamdulillah saya adalah salah satu alumni dari Universitas Negeri Makassar. Pendidikan bahasa Inggris sama prodinya Iya. di tahun 2003 dan selesainya 2007. Lumayan senior ya. Senior. Ya. Dan setelah kurang lebih 11-12 tahun setelahnya baru bisa melanjutkan master di University of Oulu di Finlandia dengan jurusan Learning Education and Technology mulainya tahun lalu Agustus 2019 dan insya Allah sampai tahun depan 2021. Amin. Semoga semuanya lancar. Amin. Amin. Ya. Kemudian pengalaman pekerjaannya, saya tidak punya banyak prestasi. Pengalamannya juga cuma satu. Jangan mengecil gitu dong. Pengalamannya cuma ini, Bro. Jadi kayak memang betul-betul saya kerjanya, saya mungkin orangnya setia di suatu tempat. Jadi saya salah seorang pendidik di Pegunungan Papua, tepatnya di Kabupaten Lanijaya. Mungkin di peta itu sangat kecil di situ, titik cuma dot-dot. Lanijaya. Ya, Kabupaten Lanijaya, salah satu pemekaran daerah dari Kabupaten Jayawijaya. Bisa dibilang tempat yang sangat terisolir, tempat yang kurang aman, dan banyak tantangan lah dan juga lika-likunya berada di sana. Dengan segala tantangan yang ada di sana, alhamdulillah membentuk saya menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Mungkin itu juga cikal bakalnya kenapa saya bisa sampai di tempat ini. Perjuangan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditempa dengan kuat di pegunungan Papua, ya alhamdulillah
di Finland jadi masalahnya sangat kecil. Di hutan saja bisa hidup ya, di hutan tanpa fasilitas, datang ke negara yang sangat canggih, ya alhamdulillah. Wah, ini yang sangat berbanding terbalik. Ini yang membuat orang penasaran ini, Sis. Oh iya. Iya, sebentar kita kulik semua. Kuliti semuanya ya sampai habis. Lanjut, Sis. Gimana lagi? Iya. Dan alhamdulillah tahun 2017 saya menjadi salah satu award di afirmasi LPDP. Tentunya para pemirsa penonton channel ini sudah mungkin tak asing lagi dengan kata LPDP. Ya, Indonesia sudah menyiapkan program beasiswa khususnya yang dinamakan Beasiswa Pendidikan Indonesia yang dikelola oleh LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi bagi adik-adik atau siapapun yang lagi menonton YouTube channel ini, punya kesempatan yang sama seperti apa yang saya rasakan sekarang. Yang terpenting itu adalah punya niat dan juga tekad untuk mau berjuang. Indonesia sudah menyiapkan dananya. Tinggal ya kita berusaha. Kalau saya bisa sampai di sini, pasti Anda juga bisa. Yeah, I do agree. Yeah. Oke. Jadi it was me sitting on the grass. Ya, ini adalah sekolah saya di atas gunung. Oh, ini di Papua ya? Ya, ini di Papua, di sekolah. Di sekolah menengah pertama di Kabupaten Lanijaya, SMP 2 namanya. Bangunannya kayu ya, dari wooden school Masih gitu ya? kayu. Ini bangunan lamanya. Sekarang itu pembangunan kan lagi gencar-gencarnya di Papua. Jadi alhamdulillah sekolah di depannya ini sudah mulai bangunan baru. Iya. Jadi jika ada yang bertanya bagaimana caranya bisa sampai di sana dari tempat yang terisolir, kemudian bisa langsung melancong tinggi ke Finlandia, ya ini adalah tips-tipsnya. Nothing is impossible. Ya, kita harus percaya itu tidak ada yang tidak mungkin, asalkan kita berusaha. Kesempatan itu ada, yang penting kita harus menjemputnya, jangan menunggu. Itu arti dari nothing is impossible. Kalau kita cuma percaya tidak ada yang tidak mungkin, tapi kita tidak berusaha, ya sama saja tidak, sama saja bohong kan. Jadi kayak yang pertama yang harus kita lakukan adalah dream big. Mimpi itu kan gratis ya, jadi jangan pernah takut bermimpi. Mimpilah yang setinggi-tingginya. Jadi saya duduk di tempat terpencil ini, apa yang saya tuliskan itu sesuatu yang sangat besar, jadi saya tidak membatasi diri saya dimanapun saya berada, dengan apapun keadaan yang saya punya, saya tetap punya mimpi besar. Dan itu adalah fondasi untuk bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Kemudian be courageous, jadi harus berani to step out from your comfort zone. Kalau mau berada di zona nyaman, di mana support system kita ada orang tua, ada keluarga, di situ bukan tempat kita untuk bertumbuh. Jadi kalau ada yang sudah bermimpi, langkah keduanya adalah keluar dari zona nyaman, cari tempat yang baru, cari teman yang baru, pengalaman baru. Itulah yang membuat kita membangun karakter yang lebih baik, yang dicari oleh semua beasiswa, dan juga bisa memantaskan diri untuk berada di kelas internasional. Jadi ingat bro, waktu itu yang kayak kebetulan saya sama istrinya Pak Ismail ini adalah sahabat, soulmate. Jadi waktu itu ya sangat lama, dream big. Setelah bermimpi tinggi itu kita sama-sama keluar dari zona nyaman kita sama-sama ke Pare waktu itu. Kediri ya? Ya, di tahun 2000 berapa ya? 2018 kira-kira. 18 ya. 2017 kayaknya, November. Itulah pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah Jawa. Jadi kayak mungkin ada yang relate ya, yang merasakan hal yang sama. Di zamannya kami dulu itu kayak gadis-gadis itu dilarang keluar rumah atau dilarang, masih dibatasi lah
pergaulannya. Jadi orang tua itu sangat kayak tidak membebaskan kami. Jadi pertama kalinya saya ke Tanah Jawa itu yaitu tahun 2017 itu. Jadi disitulah saya betul-betul bertemu dengan orang-orang yang sangat berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dan di sanalah kayak motivasinya sangat tinggi. Makanya poin keduanya itu adalah harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan takut-takut, insya Allah kalau niatnya baik tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Dan yang ketiga itu adalah setelah kita berada kayak selalu mengasah diri, mengasah karakter yang kuat dengan keluar dari zona nyaman, yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah keep learning. Belajar terus-menerus. Ingat ya, belajar itu bukan cuma kayak buka buku, berada di kelas. Learning itu banyak bentuknya, ya kan Pak? Betul, banyak sekali. Banyak sekali, ya. Seperti saat ini nonton YouTube channel ini juga adalah belajar. Iya, banyak sumber belajar sekarang. Banyak sumber belajar, ya. Iya. Apalagi sekarang kan zamannya teknologi ya, tidak ada lagi kayak alasan untuk tidak tahu informasi atau update tentang pengetahuan dan sebagainya, karena sekarang tinggal satu klik semuanya muncul. Ya. Ya, learning itu dalam berbagai macam cara. Kemudian you need to discover your true power. Jadi saya adalah salah satu orang yang sangat percaya bahwa dalam diri kita masing-masing kita punya banyak bakat yang belum ditemukan. Ya, jadi keluar dari zona nyaman, bertemu dengan orang baru, dengan sendirinya itu potensi-potensi kita akan muncul, muncul, ditemukan di sana pada saat kita kayak berani untuk datang ke seminar yang sama sekali tidak ada orang yang kita kenal. Di sanalah ternyata kayak ternyata saya public speaking-nya bagus ya, ternyata saya bisa melukis ya, ternyata saya orangnya tidak kuper juga. Jadi kayak kita kadang kan kayak punya belief yang salah tentang diri kita ya, kayak saya orangnya kuper, susah bergaul. Coba ketemu sama orang baru atau sering-sering ketemu sama orang baru, itu semua akan berubah. Jadi agar ada perbandingan ya. Ya, betul. Dan ada tantangan. Kita butuh tantangan kan untuk bisa bertahan gitu. Ya. Jadi dengan ada tantangan kita akan muncul sendiri tuh potensi kita. So discover your true power. Dan kemudian kegagalan nih. Ini yang terakhir yang kadang membuat pejuang beasiswa mundur ataupun berhenti di tengah jalan karena gagal sekali langsung give up ya, give up ya. Ingat bahwa failure is a proof that you are trying. Jadi banyak orang di luar sana yang mencoba saja mereka takut. Artinya kalau kita sudah gagal, artinya kita sudah mencoba. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk melangkah lagi. Pejuang beasiswa itu jangan salah, mereka pasti gagal berkali-kali. Gitu. Hanya kasus spesial ya, yang langsung lulus mungkin ya. Kasus spesial. Dan kalaupun misalkan saya nih bro ya, kayak sekali mendaftar sudah langsung diterima, tapi jangan melihat dari kayak narrow mindednya, karena saya 10 tahun berada di Papua, di sana saya sudah dibanting-banting, jadi kayak di beasiswanya langsung diterima karena sebelumnya udah ditempa duluan. Ya, jadi perjalanannya juga panjang untuk sampai di sana. Gitu. Sudah di deposit ya. Jadi pejuang beasiswa itu, para pejuang beasiswa punya ceritanya sendiri. Jadi kalau mau termotivasi terus, bertukar pikirlah, atau lingkungannya itu harus sama orang-orang yang termotivasi, orang-orang yang positif, yang mindsetnya sama. Ya, disitulah kita bisa terbangun motivasinya untuk terus berusaha. Karena namanya motivasi ya bro, yang kayak naik turun, hari ini kayak termotivasi sekali mau belajar, besok atau sejam kemudian, makanya kayak lingkungannya itu harus bagus, hindari dan bertemu dengan orang-orang yang toksik. Ingat, toxic people itu banyak sekali di sekeliling kita. Jadi itu yang harus dibatasi. Bukan berarti kita harus milih-milih teman,
Tapi kita harus menjaga energi positif kita. Pernah tidak ya bro, kayak kita ketemu sama orang, tapi kita pulangnya tuh kayak tidak ada motivasi, sakit hati, penuh dengan energi negatif lah. Itu yang tanda-tanda bahwa orang-orang ini adalah orang yang toksik yang harus kita hindari. Ya. Ya. Biasanya kan juga kalau sebaliknya, kalau habis ngobrol sama seseorang, terus kita lebih bersemangat, nah itu berarti lingkungannya penuh energi, positif energi. Iya. Ya, betul sekali. Kita butuh positif energi untuk bisa terus termotivasi untuk berjuang mencapai mimpi. Ya. Jadi itulah yang sedikit-sedikit ya, tapi itulah yang saya alami. Ya, kemudian karakter-karakternya itu yang harus kita selalu bangun adalah mindset dulu, self belief-nya. Mindset-nya harus positif, harus growth mindset. Self belief-nya kayak harus kuat bahwa saya mampu. Gitu. Bagaimana caranya untuk punya self belief yang bagus? Artinya harus belajar terus. Kalau kita punya skill set tertentu, artinya kita sudah percaya diri. Memang it takes time, success. There is no shortcut to success, ya kan bro? Butuh waktu. Ya, jadi kalau ada adik-adik yang merasa, kok saya sudah 2 tahun seperti ini, tidak ada perubahan, baru 2 tahun, lanjut lagi. Karena it takes time. Pasti butuh waktu untuk bisa mencapai level tertentu. Everybody needs process, ya. Ya, proses. Mencintai proses itu adalah salah satu mindset dari self belief. Self motivation ya seperti yang kita sudah bahas, motivasinya harus up terus. Kalau down artinya cari sesuatu, refleksikan kenapa saya tiba-tiba motivasinya turun, apakah ketemu dengan teman yang toksik tadi, apakah saya kurang jelas goalnya seperti apa. Jadi itu refleksinya, kita harus introspeksi diri untuk tahu kenapa motivasi saya naik turun. Karena hanya kita yang tahu. Ya. Ya. We can assess ourselves, ya. Ya. Dan kemudian self discipline, ya time managementnya harus bagus. Kalau mau sukses itu, ya batasi jam-jam sosial media yang tidak bermanfaat. Saya penyuka sosial media juga bro, tapi konten-kontennya saya pilih-pilih. Ya, bisa difilter lah. Iya, filter, betul. Di Instagram sekarang banyak sekali yang kayak belajar bahasa Inggris di sana, motivasi di sana. Setiap hari saya recharge energi saya itu dari quote-quote yang ada di Instagram dan juga Facebook. Gitu. Jadi adik-adik atau siapapun yang lagi nonton, jangan membatasi diri dengan sosial media. Bukan sosial medianya yang dibatasi, tapi kontennya yang harus difilter. Dan yang terakhir itu resilient. Ya harus tahan banting. Jatuh berdiri lagi. Jangan kayak 2-3 kali jatuh, gagal, kemudian menyerah. Inilah karakter-karakter yang kita butuhkan untuk para pejuang beasiswa, biar bisa sukses. Ini yang mahal ini ilmunya. Mahal ya. Mahal. Perlu banyak pengalaman ya, waktu yang menjawab ini semua, membentuk ini. Betul. Ya. Wow, great ini, mantap. Lanjut sis. Lanjut. Welcome to Finland. Ya, selamat datang. Now we're in the Finlandia. What we are now in Finlandia, ya, virtually. Virtually. Jadi ini adalah benderanya. Dan ini adalah peta yang sangat atraktif. Saya sengaja ambil yang atraktif. Saya suka sesuatu yang berbau-bau kayak appealing. Island, right? Ya. Miss Island. Ya, kind of. Jangan tanya saya tentang geografi. Oh. I'm not testing you. Oke. Jadi Finlandia, ibu kotanya Helsinki. Dia ada di selatan dan saya ada di sini, Oulu. Oulu. Agak pertengahan dan sudah dekat dengan utaranya. Makanya di sini dingin sekali karena sudah dekat dengan kutub utara. Is that straight? Itu
Selat ya, bukan? Ya, Itu selat apa itu dekat Oulu itu? Saya lihat, ini ya. yes. Ini Ya, ya. ini adalah, saya lupa namanya, tapi yang jelas ini adalah yang membatasi Finlandia dengan Swedia. Jadi Oulu itu sudah lebih dekat Oh, Swedia dibanding ibu kotanya. 2 jam saja dari Oulu. have you ever travel to Swedia? To Sweden? Yes, once. Wih, gila ya. Ya, sebenarnya kayak summer break itu adalah apa ya, waktu yang tepat untuk jalan-jalan, tapi ya beginilah dengan pandemi COVID kita harus Ya, tahan-tahan ya. ya betul. Jadi stay in Oulu, exploring Oulu, dan ternyata Oulu juga sangat cantik, banyak sekali keindahan-keindahan alamnya yang butuh dieksplor juga, tak kalah cantiknya dibanding negara-negara Eropa lainnya. Ini ada Lapland. Lapland itu sangat terkenal jadi tempat pariwisata dunia juga, yang dimana ada Santa di sana, Santa asli, itu sangat dekat dari Oulu. Oh. Ya, dan menikmati winter yang cukup luar biasa dengan segala keindahannya, disinilah tempatnya. Dan Berarti, kemudian, ya, jadi kayak bro, award di LPDP itu hanya berapa persennya, sedikit, hanya sebagian kecilnya yang ke Finland. Dan oh ya, juga di sini, berapa ya, orang sis? di sini cuma kurang lebih award di LPDP itu, kami di Oulu itu 2 orang, di Helsinki kurang lebih 10 orang, dan beberapa wilayah ada di Tampere, ada juga di bagian di sini, beberapa bagian di sini. Sejauh berapa jauh dari Helsinki ke Oulu? Kalau naik pesawat sejam, naik Oke. kereta 8 jam, naik bus 4 sampai naik kereta 4 jam. Kalau naik bus kurang lebih 8 sampai 10 jam. Tapi di sana transportasi well connected ya? Alhamdulillah. Iya. Wah, enak Negara yang travelingnya. sangat teratur. Oh ya, teratur ya. Ya. Oke. Dan kemudian salah satu alasan dari mereka adalah takut dengan cuacanya. Cuacanya yang ekstrim. Ini Oh, adalah oke. tempat yang sama yang saya ambil. Ini jadi saksi bisunya, yang kayak Oke. pengalaman 9 bulan kemarin pada Mhm. saat kuliah. Ini waktu pertama saya datang di Autumn itu ya? musim autumn, ya, masih kuning-kuning, cantik sekali, tapi Ya, cuacanya dingin sekali. ya, ya. Dingin sekali waktu itu. Bayangkan tubuh tropis kita yang biasa dengan di atas 30 derajat, sampai di sana waktu itu 10 derajat, dan itu saya menggigil. Harus pakai apa ya, coat winter padahal belum winter. That's shocking ya. Iya. It's extremely cold. Kemudian ini bulan Oktober. Jadi tahun lalu itu Oktober salju sudah mulai turun. Ya, ya, ya. Oktober. Dan sangat cantik, ada matahari dan ada salju. Itu kayak cantik sekali. Di sini ini bulan-bulan apa ya, depresi kata orang di sini, karena kayak dingin, semua orang di dalam rumah, kayak tidak ada kehidupan di luar, cahaya berkurang. Ini bulan-bulan November dan ini Desember Januari. Ini masa-masa tersulit bagi saya pribadi ya, kayak Itu sebelum sampai minus kesini berapa, sis? kemarin itu sampai minus 25, lumayan. Wow. Keluar rumah itu beku. Saya cuma pernah merasakan -11. Itu saja. -11. Sudah lumayan. 20, wow. No. Wow. No more ya, kayak dinginnya itu sudah sampai ke tulang-tulang. Ya. Jadi yang saya takutkan bro sebelum sampai ke Finland itu, saya takutkan itu dinginnya. Ternyata Ah, yang tantangan terbesarnya itu di musim panas. winter adalah Oh, di winter. cahaya matahari. Ah, Kurangnya cahaya matahari. Karena mungkin kayak kita kan sudah terbiasa kayak terang waktunya untuk bangun, gelap waktunya untuk istirahat. ya. Jadi kalau gelap terus artinya mau istirahat terus dong. Kapan belajarnya?
Padahal kan bulan-bulan ini nih, September sampai Februari itu bulan-bulan yang tugasnya sangat banyak. Jadi kayak, ya Allah, tantangannya di situlah. Kayak adaptasi tubuh, dan adaptasi juga banyak hal di sana. Ya inilah, ya Jadi winternya, terus pakaiannya gimana sih? Beli di sana atau bawa dari Indo? Beli di sini. Wah, Karena ya jaket yang ada di Indonesia itu tidak mampu untuk menghangatkan di Finland. Memang khusus dirancang untuk daerah Nordik. Ya, sometimes di situ labelnya untuk minus sekian temperaturenya, tapi ketika dipakai di tempat sebenarnya itu bohong. Ya, betul sekali. Helsinki dan Oulu juga cuacanya beda. Helsinki hangat, Oulu tuh dingin. Sangat dingin itu yang bagian utara tadi, Lapland itu. Oulu masih pertengahan. Yang ekstrim itu yang di bagian utara lagi. Jadi dia semakin dekat dengan kutub ya? Ya. Jadi Aurora. Aurora ya. Dengan tantangan tadi, ya, dengan tantangan yang ada tadi, ada juga keistimewaannya ya. Jadi kayak ini gambar pertama ini bagian kampus, jadi taman kampus. Ini cantik, super cantik. Kemudian pada saat ada matahari, awal dan akhir winter itulah masa-masa cantik karena ada matahari, langit biru. Jadi kita bisa saksiin sparkling snow. Sparkling snow. Ya, bercahaya tuh snow-nya. Cantik sekali. Dan yang menjadi fenomena ajaibnya Finland itu salah satunya Northern Lights, Aurora. Aurora ya. Ya, jadi ini pemikat para turis. Jadi winter ini sih sering dilihat di TV saja nih. Ya. Ya, itulah keistimewaannya di musim dingin. Jadi 6 bulan, alhamdulillah kemarin itu merasakan salju itu 6 bulan. Dan rasanya, wow, sangat tertantang lah bagi kita ya dari Indonesia. Apalagi kalau mau mandi kan. Mandi, tapi gimana sana air panas? Alhamdulillah. Lancar? Ya, alhamdulillah. Kampus, apartemennya lengkap dengan pemanas. Jadi yang tertantang itu kalau keluar rumah, belanja bahan makanan. Tapi lama-kelamaan terbiasa, sudah tidak apa-apa lagi. Makanan tidak cepat basi ya? Ya betul, tidak usah masuk kulkas. Awet. Ya, kemudian kita tiba di summer. Ternyata beda musim menawarkan keajaibannya yang berbeda-beda. 6 bulan ditutupi salju, tiba-tiba kita menyaksikan ada kehidupan baru di sana, kayak kita jalan tuh kayak burung-burung mulai berdatangan, kemudian rumput-rumput mulai tumbuh, bunga-bunga, itu kayak membawa energi penuh yang kayak dulunya 6 bulannya itu kayak mati. Kemudian mati suri, kemudian kembali. Makanya kalau menurut orang-orang Finland sendiri, kalau mau melihat happy faces from Finnish, itu kayak tunggu summer. Kalau winter itu banyak orang yang kurang senyumnya, kaku mukanya. Ya, disebabkan oleh cuaca. Tapi kalau summer betul, semua orang tuh di jalan senyum. Berarti memberikan kan, ini juga ya? Ya, waktu belajar IELTS itu dulu selalu ada pertanyaan. Are your mood affected? Kayak apa ya? Do you affect apa sih? Is weather affect your mood? Kayak does the weather give you something positive or kayak if it's sunny, do you feel happy? Ternyata itu yang kita rasakan kalau berada di sini, salah satunya ya, negara yang kayak sangat berefek dengan matahari. Kalau matahari keluar kita cerah ceria, tapi kalau sudah mendung, wow. Makanya winter itu ya musim murung. Musim murung. Memang sih. Iya kan?
Ya. Tahu Tapi mau di sini ngapain ini? Ya, Ya. apalagi kalau hujan ya, mendung, wow. Banjir apalagi Pak Ismail. Banjir apalagi, Pak. Ya. Oh, gimana di sana? Banjir juga? Ada kasus banjir? Tidak sama sekali. Tidak sama Karena sekali. ini bisa dilihat sampah satu pun tidak ada, jadi kayak Ya. masyarakatnya bersih, patuh, dan banyak lah kayak fasilitasnya juga lengkap. Ini ada Midnight Sun. Oh, Jadi di Midnight musim Sun. dingin, ya di musim dingin itu kan ekstrimnya itu 2 jam saja terangnya. Kalau dia di summer saat ini, bro, ya, ya sholat isanya sholat maghribnya jam 12. 12 malam. Subuhnya sudah jam 2. Iya. Jadi kayak kurang lebih 2 sampai 3 jam saja malamnya. Dan itu pun tidak gelap sama sekali seperti ini. Ini tengah malam nih. Tengah Jadi malam ya? sebaliknya, ya. Jadi awal-awal musim summer itu susah tidur karena karena terang terus. Ya, tapi alhamdulillah sekarang musim yang ekstrim ini membuat saya jadi apa ya, kayak dulunya itu membuat schedule itu sesuai siang malam. Sekarang sesuai dengan skala prioritas. Jadi tidak ada istilah siang malam lagi. Jadi kayak break the boundaries of time. Kadang kan kita terbatasi, sudah malam, besok lagi. Betul. Di sini, Kebiasaan di sini kan, di ya, Indonesia, di bawah. kalau ini sekarang tidak, prioritas. Kayak karena kita orang muslim, jadi kayak prioritasnya tentunya sholat. Jadi kayak jadwal tidurnya disesuaikan dengan jadwal sholat. Gitu. Ya inilah Apalagi kayak kalau bulan puasa ya, sister ya. Ya. 17 sampai 18 jam puasanya. Wah. Buka puasanya itu setengah 10 sampai jam 10. Kemudian sahurnya itu jam 2 sudah imsak. Oh, jam 2 sudah imsak. Ya. Jadi kita tidur setelah sholat subuh. Ya Dan begitulah ya menantang tantangan. ya, tantangan ya. Menantang. Tapi membentuk pribadi yang lebih kuat gitu. Jangan Betul. takut tantangan. Di situ Ya. kita terbentuk menjadi seseorang yang lebih baik. Dan sekarang welcome to University of Oulu. Ini adalah